Horas. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah semua yang bernafas, mari kita memuji Tuhan. Amin. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala. Sekali lagi bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan lagi Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Sekali lagi katakan, Dia Raja segala raja. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dia Raja segala raja. Haleluya Yesus. Haleluya. Kudus, kudus Kau Tuhan. Kudus Kau Tuhan. Haleluya. Kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kudus,
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seluruh jemaat GPSD Keluarga Allah Bandung. Kita bertemu lagi dalam ibadah pada tanggal 2 Agustus awal bulan ini. Tidak terasa hampir 6 bulan kita di lockdown dan kita tidak bertemu. Tapi kita bisa bertemu di udara, di dalam sinyal kuota. Dan kita yang terutama saya bersyukur masih terus bisa connecting sama Tuhan di dalam keseharian kita masing-masing. Puji Tuhan, minggu depan kalau ada yang mau sudah tulis di grup WhatsApp mau ibadah, mungkin kita bisa akan beribadah dengan Pak Paulus Mulyadi. Mungkin 30 atau 60 kita beribadah di gereja dan seluruh protokol kesehatan akan dilakukan. Jangan lupa datang, cuci tangan, pakai masker, dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Semoga kita menjadi orang yang diberkati. Sebelum lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada kesempatan kali ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, dibesarkan, diagungkan atas kami semua, dan nama Tuhan senantiasa disebut atas kami. Dan biarlah jadi segala kehendak-Mu di dalam segala pergumulan, kesusahan, kesakitan kami. Biarlah kami tetap menaikkan syukur kami bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang memimpin kami dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Oleh karena itu Bapa, isi kami dengan firman-Mu pada kesempatan ini, sehingga kami boleh dikuatkan dengan firman Tuhan yang berkuasa, mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan kami. Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa kita siapkan roti dan cawan perjamuan. Ini awal bulan, kita akan bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Bagi setiap orang yang percaya, di kayu salib Dia tebus dosa kita. Dan ini boleh menjadi peringatan untuk setiap murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa kita hidup diselamatkan itu hanya oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita langsung saja mendengarkan bagian firman Tuhan. Saya hanya akan membawa firman Tuhan dari kitab Lukas. Ada beberapa bagian yang perlu kita sadari. Seringkali kita dalam hidup ini kita terus mengambil, ingin terus diberkati, ingin terus dikasih, dan kita lupa untuk mulai memberi diri, memberi persembahan, dan apapun juga yang kita bisa beri. Kita akan belajar dari beberapa orang, ada karakter, ada keputusan, ada hal-hal yang mereka ambil berhubungan dengan apa yang kita bisa beri, apa yang kita tidak bisa beri. Dan ini adalah keputusan, dan itu berimplikasi terhadap keadaan kita di masa yang akan datang. Ya, kita akan mulai buka Lukas 12 ayat yang ke-9. Lukas pasal 12 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Perhatikan, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ya, perhatikan. Bukankah kita hidup di dunia ini salah satunya, tapi jangan semuanya. Tujuan hidup kita fokus kepada hal seperti itu. Orang-orang di dunia ini membangun kerajaannya, membangun dan mengumpulkan, sama seperti orang kaya yang bodoh ini. Dia curahkan hidupnya, waktunya, fokusnya untuk mengumpulkan harta.
Bahkan di situ katakan, aku akan merombak lubung lebih besar dan aku akan simpan segala yang aku punya di sana. Dan dia katakan pada jiwanya, kepada jiwa diri sendiri. Dikatakan, beristirahatlah karena engkau punya barang yang tidak akan pernah habis. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Lalu dikatakan firman Tuhan ayat yang selanjutnya, demikianlah. Tadi ayat 19, ini ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, puji Tuhan. Kita seringkali begitu terlalu bodoh, mengumpulkan harta yang dikatakan ngengat bisa merusak, dan pencuri bisa mencuri, dan kita kehilangan harta. Harta itu akan lenyap semuanya. Dan kalau kita punya harta itu, kita akan tinggalkan harta ketika kita tinggalkan dunia ini. Atau harta itu akan semua hancur ketika dunia ini dihancurkan dan dibikin baru, bumi baru, langit baru oleh Tuhan. Semuanya akan menjadi hancur, dan seluruh fokus pencarian kita semuanya hilang dan sia-sia. Dikatakan ini ada satu bagian yang luar biasa, dikatakan firman Tuhan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Perhatikan, kita perlu kaya di hadapan Allah. Bagaimana caranya untuk bisa kaya di hadapan Allah? Allah tidak menghargai apa yang kita punya, apa yang kita berikan secara jasmani, tapi pertama-tama ketika Allah mau mencari kita, Dia melihat hati. Dan kalau hati kita benar, tulus di hadapan Allah, maka itu satu kekayaan yang dinilai berarti bagi Allah. Selanjutnya, ini orang kaya yang bodoh. Mari kita lihat bagaimana ada orang lain. Dan ini tertulis di dalam Lukas 18 ayat 22. Tadi Lukas 12, sekarang Lukas 18 ayat 22. Dikatakan begini, mendengar itu Yesus berkata kepadanya. Mendengar apa? Karena sekali waktu ada seorang pemimpin, dikatakan, datang pada Yesus dan bertanya bagaimana caranya supaya dia memiliki hidup yang kekal. Lalu obrolan berjalan dengan 10 commandment, lakukan 10 perintah Allah. Oh, saya sudah melakukannya. Dan dia bangga dengan semuanya itu. Bahkan dia puasa Senin Kemis. Lalu kata Yesus, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Satu lagi. Perhatikan, satu saja yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, Yesus pernah dibentrokkan di dalam Yakobus. Kalau kita baca kitab Yakobus, Allah dan Mamon. Allah dan Mamon tidak bisa disatukan. Kalau kita mengasihi dunia, mengasihi Mamon, maka kita tidak bisa mengasihi Allah. Dan pemimpin ini, orang yang saleh ini, orang yang melakukan segala macam tuntutan agamawi. Dia sudah melakukan 10 perintah Allah. Saya sudah melakukan itu semuanya, katanya. Tapi Yesus melihat ada satu yang kurang. Jualah seluruh yang engkau miliki, bagikan kepada orang-orang miskin. Lalu dikatakan di situ, selanjutnya, datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi rupanya, kalau kita mau mengikuti Yesus, harus ada yang harus kita lepaskan. Dia ambil semuanya,
dia kumpulkan semuanya, dia berkarir dengan harta dunia, dan memang itulah yang dikejar oleh orang-orang dunia ini. Segala pencapaian, rumahnya sudah sedemikian bagus. Saya lihat bagaimana artis-artis di Indonesia ini rumahnya 30M lebih, ada yang 40M, dan seperti istana, ada kolam renang, dan segala macam. Dan itu ada pencapaian, itu adalah kepuasan duniawi. Tapi mengikut Yesus, hati kita tidak boleh melekat kepada semuanya itu. Yesus menuntut supaya tinggalkan semuanya itu. Tinggalkan semuanya itu, datanglah pada Yesus dan ikut Yesus. Tapi apa yang terjadi? Pemimpin yang kaya ini tidak sanggup, tidak mau untuk melepaskan semuanya itu demi Yesus. Dia pegang erat-erat hartanya. Dan dikatakan di situ, ketika ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Kaya secara duniawi, tapi miskin di hadapan Allah. Dia memiliki harta, tapi dia tidak memiliki Yesus. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika setiap orang percaya memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Itulah kekayaan yang luar biasa yang kita miliki. Amin. Karena Yesus sumber berkat kita, Yesus sumber pertolongan, Yesus sumber kesembuhan, Yesus sumber segala-galanya yang kita butuhkan. Memiliki Yesus satu saja cukup. Tapi seringkali kita memegang kekayaan terlalu erat sehingga kita tidak layak di hadapan Tuhan Yesus. Ini masih menyangkut hati. Hatinya melekat pada harta dan dia tidak mau melepaskan. Itu adalah pemimpin yang punya banyak duit. Oke, mari kita teruskan ke bagian yang ketiga. Siapa dia? Seorang pemungut cukai. Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8 dikatakan di sini, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Dia berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Setengah dari milikku akan kuberikan pada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Amin. Itu ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ke-9-nya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Yang pertama, tadi kita berbicara tentang orang kaya yang bodoh, yang hidupnya hanya duit, mengumpulkan harta, dan dia berkata pada jiwanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia tidak punya waktu untuk Tuhan. Lalu yang kedua, kita belajar bagaimana ada seorang pemimpin yang kaya, dan dia juga tidak rela, tidak mau melepas semuanya itu. Karena Yesus katakan, jualah seluruh hartamu, bagikan pada orang-orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikut aku. Dan dia tidak mau menukar itu. Dia sedih dan dia memilih pilihan yang salah. Tapi di bagian yang ketiga ini ada seorang pemungut cukai, orang yang hidupnya tidak terlalu baik, tapi ketika ketemu Tuhan Yesus, dia memilih sesuatu yang luar biasa. Dia berdiri dan berkata kepada Yesus. Dia katakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini.
pada rumah ini, pada kehidupan Zakheus. Luar biasa. Bagaimana orang bisa begitu melekat pada uang, tidak mau menjual semuanya itu, merelakan semuanya itu, dan memilih Yesus. Tapi bagaimana juga seorang Zakheus, seorang hidup yang tidak baik, dia mencari Yesus sampai harus naik ke atas pohon. Dan ketika Yesus berbicara secara pribadi, "Zakheus, turunlah, hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Saya percaya Zakheus adalah salah seorang yang merasa bahwa semua kekayaannya itu tidak memuaskan dia, tidak berarti segala-galanya. Dan ketika dia menemukan Yesus, dia menemukan segala-galanya, sehingga dia rela untuk melepaskan semuanya itu, melepaskan hartanya. Dia tidak segan-segan untuk setengah hartanya dia akan bagikan pada orang-orang miskin. Dan masih kalau ada orang yang dirugikan, orang yang diperas, orang yang dia punya hutang pada orang itu, dia akan kembalikan 4 kali lipat ganda. Wow, luar biasa. Ini adalah orang yang dipulihkan, sehingga Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, di dalam kehidupan Zakheus. Kita seperti orang kaya yang bodoh, pemimpin yang banyak uang, atau seperti Zakheus yang ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, kita seperti memiliki harta karun dan kita rela menjual semuanya itu. Semuanya menjadi tidak berarti. Paulus pernah berkata, dulu segala sesuatu yang kuanggap itu keuntungan bagiku dulu, sekarang dia anggap menjadi satu kerugian besar ketika dia bertemu dengan Yesus. Amin. Kalau kita baca selanjutnya yang ke-10, dikatakan sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang? Orang yang hidupnya, hatinya, pikirannya, fokusnya hanya untuk harta duniawi, hanya untuk hal-hal yang sia-sia, hanya untuk hal-hal yang tidak berarti, hanya untuk hal-hal yang akan punah, akan rusak oleh ngengat, akan dicuri oleh pencuri. Tapi memiliki Yesus adalah memiliki sesuatu yang luar biasa, sungguh bernilai. Dan dikatakan Anak Manusia, Yesus itu datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya termasuk orang yang hilang? Mari kita kembali kepada Tuhan. Yang terakhir, ada satu bagian masih di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ketiga. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Janda miskin ini memberi lebih banyak. Apa yang sudah kita berikan pada Yesus? Biasanya kita sebagai manusia-manusia yang egois, kita hanya mau menerima, mengambil, mendapat, dan doa-doa kita juga seperti itu, bukan? Kita mau terus diberkati, kita mau terus disembuhkan, tapi kita tidak punya pikiran, tidak punya niat untuk memberi. Dan ada satu hal yang luar biasa, Yesus datang ke rumah Tuhan dan dia melihat hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang ketika memasukkan persembahan. Ada orang kaya yang masukkan persembahan, ada pemimpin, ada semua, siapapun juga di situ, banyak orang yang memasukkan persembahan. Lalu ada seorang janda miskin yang memasukkan hanya 2 duit. Ini 1 duit Indonesia. Ini nilainya 100 perak. Dan saya pernah coba untuk beli pulsa dengan uang yang seperti ini, dan mereka tolak.
Saya kumpulkan 10 biji, jadi nilainya jadi 1.000 di selotip. Lalu saya bawa banyak-banyak. Lalu saya beli pulsa yang 10.000 pakai uang ini, dan ditolak. Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah beli paku di toko besi pakai uang ini juga, 100 perak, diikat pakai selotip jadi 1.000, dan beli paku. Pakunya 5.000. Saya bawa 5 gendul begitu, dan saya bayar. Dan si empunya toko besi itu bilang, wah nggak mau saya uang seperti ini, udah terlalu banyak di sini katanya. Jadi rupanya uang Indonesia 100 perak ini, saya tidak pakai perbandingan secara exactly, secara yakin, tapi 2 duit yang dipersembahkan oleh janda miskin ini, anggap saja ini nilainya sama dengan 100 perak, dan dia memberi persembahan 200 perak. Kalau saya ada di stopan naik motor, uang 100, 200 ini banyak bergelimpangan di jalan aspal, nempel dengan aspal, dan tidak ada orang yang mungut. Tapi kenapa Tuhan Yesus katakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Orang yang memberi cepanoban cepeceng 1 juta, pakai cek 10 juta, tapi dia hanya memberikan persembahan 2 peser, 2 duit, 200 perak. Dan dia katakan, janda ini memberi lebih banyak. Luar biasa. Yesus katakan, janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Dikatakan kenapa demikian? Di ayat yang keempat katakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Orang-orang lain itu memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Amin. Kita belajar sesuatu. Yesus menilai apa yang kita lakukan. Apakah sudah seperti yang Yesus katakan pada janda miskin ini? Hai engkau Bapak Ibu Saudara, hai engkau memberi lebih banyak daripada semua orang itu, padahal hanya memberi 2 duit. Tapi bukan itu masalahnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Orang lain memberi dari kelimpahannya, janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Amin. Kita belajar sesuatu. Kita belajar bagaimana orang kaya yang bodoh, dia pegang erat-erat seluruh harta itu, sehingga Tuhan harus berkata, hai orang bodoh, bukan orang kaya, malam ini juga jiwamu akan aku ambil. Untuk apa semua harta itu? Kepada pemimpin yang kaya, Yesus katakan, jualah semuanya itu, datanglah kemari dan ikut aku. Dan orang kaya itu menjadi sedih karena begitu banyak hartanya. Untuk seorang Zakeus, ketika dia dipulihkan ketemu Tuhan, dia berdiri dan berkata, setengah dari hartaku akan kubagikan pada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Seorang janda miskin yang tidak punya apa-apa, dia berikan seluruh yang dia punya kepada Allah, sehingga Tuhan katakan dia memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Apa yang membuat kita bisa memberi? Tentu kita tidak ingin terus mengambil. Hidup ini mengambil dan memberi. Apa yang kita bisa berikan pada Allah? 2 peser, tapi itu dari seluruh nafkahnya. Ini janda miskin yang luar biasa. Dia kasih semuanya kepada Allah. Dan ini menjadi satu rahasia kunci. Kalau Tuhan minta apapun dari kita, kita rela untuk memberi, sehingga kita diberkati. Amin.
Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semoga kita menjadi orang-orang yang sudah ditemukan oleh Allah. Karena hati kita tidak berpaut pada harta duniawi, tapi hati kita berpaut kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Disinilah kita memiliki kekayaan rohani, kekayaan surgawi yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia yang fokus hidupnya hanya mengumpulkan harta duniawi. Amin. Puji Tuhan. Semoga kita bisa memiliki rahasia inti dari kehidupan yang luar biasa ketika kita mau melepaskan semuanya itu demi Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita siapkan roti dan cawan kita. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum, ada bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita dan kita tinggikan. Inilah penghormatan atas apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi setiap orang yang percaya. Dialah harta sesungguhnya, dia tidak ternilai, dan kita bersukacita kalau memiliki dia sebagai Tuhan Allah Raja, Juru Selamat kita dalam kehidupan kita. Mari kita makan, tapi sebelumnya saya akan membacakan bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23-24. Dikatakan begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita terima Tuhan Yesus, tubuhnya dipecahkan supaya kita disatukan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita tinggikan juga. Sebelum kita minum, firman Tuhan berkata selanjutnya 25-26 dari 1 Korintus 11, dikatakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Kalau ada di antara kami yang hidupnya fokus untuk hal-hal yang lain, fokus untuk hal-hal yang duniawi, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh mencari kebenaran, dan Engkaulah kebenaran. Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau Tuhan. Terima kasih. Kalau kami sudah memiliki Yesus, biar kami pegang erat-erat Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Tuhan. Kami senantiasa bersyukur untuk apa yang kami punya, hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mati di kayu salib untuk tebus dosa kami, dan kami dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus yang mengalir di kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Memberkati seluruh jemaat GPSD, keluarga Allah Tuhan. Memberkati orang-orang yang saat ini mendengar streaming ini Tuhan. Biarlah kasihkan karunia, damai sejahtera, rahmat-Mu yang besar, kuasa, bahkan kasih Bapa di dalam Yesus Kristus boleh menguasai hati pikiran kami, sehingga fokus kami, fokus hidup kami, tujuan hidup kami bukan untuk mengumpulkan harta duniawi, tapi kami mau mencari kebenaran
Dan ketika kami sudah menemukan kebenarannya, itu Engkau Yesus sendiri, kami akan pegang erat-erat dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya Engkaulah Tuhan Allah. Kami tetap berharap Engkaulah pertolongan kami, Yesus. Terima kasih. Saya percaya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai orang-orang percaya di akhir zaman ini. Apapun juga yang kami alami, baik pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, kami akan sanggup menahannya di dalam kasih karunia Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati seluruh sidang jemaat GPSD Keluarga Allah, dan kami semua yang percaya kepada Tuhan. Biar kami terpelihara jiwa, roh, dan tubuh kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pada hari ini, awal bulan Agustus, 2 Agustus Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah memberkati, mencukupkan, memeliharakan kami. Dan kami boleh bersyukur, Tuhan itu baik. Tuhan menyediakan segalanya bagi setiap kami. Oleh karena itu, biarlah hati kami bersukacita, karena kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tetap semangat untuk mengiringi Yesus. Dialah kebenaran hidup kita. Memulihkan hati yang luka, menjelikan mata hati yang buta. Karena kasih Bapa di surga digenapi di dalam hidupku, memulihkan